Dulu saya ini bergembala. Dulunya saya ini kan oh, beragama Katolik. Nah, selepas itu saya dari kelas 1 sampai kelas 5 saya beragama Katolik. Selepas itu kebetulan waktu itu saya kan kebetulan saya kan anak tunggal, Bu Gem. Kebetulan saya anak tunggal, dan saya hidup sendiri. Selepas itu saya sebenarnya kedua orang tua saya itu gimana ya kalau dibilang, cuma itulah Bu Gem. Lepas itu saya dipindahkan sekolah dulu ke Pontianak itu dulu Bu Gem. Saya dipindahkan ke Pontianak sekolah. Akhirnya saya jalani sekolah itu di Abdi Agape namanya, Yayasan Abdi Agape. Selepas itu saya sekolah di Yayasan Abdi Agape, itu kan tempat agama Kristen. Selepas itu dari situ saya belajar agama Kristen. Tapi waktu saya di Katolik dulu, maklum lah kan itu kan zaman dulu, karena saya kan kelahiran 84 Bu Gem. Kelahiran 84. Zaman dulu kan itu tempat saya itu belum ada gereja Bu Gem. Zaman dulu itu gereja itu belum ada. Cuma paling kalau orang sembahyang itu ya zaman dulu itu ingat saya, paling inilah sembahyang di rumah-rumah gitu. Besok rumah ini, besok rumah ini, besok rumah ini, seterusnya gitu Bu Gem. Akhirnya saya pas kembali lagi ke saya sekolah di hari itu dulu. Akhirnya saya belajar di situ agama Kristen. Tapi saya belajar agama Kristen di waktu saya di Yayasan Abdi Agape itu, saya merasa kayaknya enak gitu loh Bu Gem. Itu nyaman gitu. Lepas itu saya belajar agama Kristen di sana, saya belajar. Akhirnya pada waktu itu bertambahnya usia saya, akhirnya saya dipindahkan ke sekolah di Singkawang Bu Gem. Saya di Singkawang dipindahkan. Tapi itu dia punya yayasan itu sama juga dengan Abdi Agape. Dia punya, karena dia kan ada 2 cabang di Pontianak ada, di Singkawang ada. Karena pada hari itu kan saya kan orangnya nakal juga. Waktu itu kan saya juga suka, ya kata orang suka kelahi lah kata orang. Lepas itu saya sekolah di Singkawang. Akhirnya karena saya ini kan orangnya bandel Bu Gem, orangnya bandel, nakal, macam-macam lah pokoknya. Lepas itu saya kelas 2 SMP mau naik kelas 3 SMP, saya itu tidak naik sekolah Bu Gem, tidak naik sekolah. Setelah itu saya tidak naik sekolah. Akhirnya dulu saya sangat itu Bu Gem. Halo Bapak Ibu, ini suara saya yang putus-putus atau suara Pak Mardin baru, ya? Bu Gem, Pak Mardin. Bu Gem suaranya udah bagus. Oke, ternyata suara Pak Mardin ya, tretanku ya semuanya. Bella tretanku, ini saya ada di depan pastori ya, di depan pastori yang saat ini proses pembangunan Bapak Ibu ya. Pastori ini akan dipakai untuk pelayanan di tempat ini, dan juga ada ruangan sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk tretan-tretan semuanya yang sudah memberkati pembangunan ini. Setiap pelayanan dan pembangunan Ibu Diana Madurese atau
Ibu Pendeta Madurese ya, Ibu DM ya, saya orang panggil ya. Saya tidak pernah membuat proposal. Setiap pembangunan dari gereja maupun pastori ataupun pelayanan semuanya saudara, termasuk membantu para murtadin dan menyekolahkan juga murtadin ya, tidak ada proposal sama sekali ya. Dan saat ini dalam proses pembangunan yaitu untuk anak sekolah minggu dan juga pastori di sebelahnya ini saudara ya. Nah, saat ini bagi Anda yang terberkati untuk membantu pembangunan ini, Anda boleh menonton, melihat deskripsi atau di bio saudara ya. Di bio sudah ada nomor rekeningnya untuk pembangunan bagi yang terberkati oleh setiap pelayanan atau yang memiliki berkat yang lebih daripada Tuhan ya. Nah, di sini kenapa saudara pembangunan ini masih membutuhkan banyak dana? Karena material di sini di Kalimantan Barat khususnya di tempat ini karena jauh dari kota dan ongkos angkutannya yang mahal ya, sekali ngantarkan material ini ongkirnya itu 2,5 juta setiap satu red atau setiap satu dump truck saudara ya. Nah, lain juga dengan semen dan semuanya itu dan lain-lainnya itu masih mahal ya. Puji Tuhan, ini bukti saya bahwa saya setiap berkat yang ada kemarin sudah membangun gereja ya, bangun gereja. Nah, ini gerejanya dari tampak depan tretan. Ini juga tidak pakai proposal ya. Ini tidak pakai proposal dan tidak meminta pakai kardus semi atau apapun ya, tidak pernah minta-minta juga ya ke rumah-rumah atau ke jalan-jalan ya, nggak pernah turun jalan saya untuk membangun gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya tretanku ya. Dan saat ini sedang proses pembangunan pastori saudara dan juga anak sekolah minggu, karena puji Tuhan sekarang sudah makin banyak jiwa-jiwa, makin banyak anak-anak dan para orang tua yang sudah banyak masuk ke gereja ini saudara. Puji Tuhan ya. Nah, ini dia saudara, mungkin ada anak Tuhan yang mau membantu pembangunan untuk sekolah minggu ya, dan juga pastori saudara. Kenapa pastori harus dibangun? Karena saya banyak pelayanan ke kampung sana saudara ya, itu masih masuk dalam Pak Cong oh Cong minta aki es oranye tuh. Mama Ameng nggak ada, ini nggak ada sembahyang. Oh, Shalom. Aduh, putus ya saudaraku ya, putus ya, ngelek ya. Puji Tuhan Pak ya, puji Tuhan ya. Anak-anak udah banyak Bapak Ibu ya. Dan di sini saya membangun gereja di sampingnya. Ini adalah bukti bahwa saya jujur. Cek. Masih putus-putus ya. Ini adalah bukti bahwa saya sudah membangun gereja di perbatasan Indonesia Malaysia. Tidak pernah pakai proposal, tidak pernah minta-minta juga ya di jalan-jalan, tidak pernah juga minta-minta ke rumah-rumah orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati ya. Ini saudara gerejanya di tempat jauh ya. Bagi Anda yang merasa terberkati setiap pelayanan, kesaksian ya, bahkan melayani secara mandiri untuk para murtadin ya, untuk membantu juga menyekolahkan anak-anak ya, semuanya saudara. Puji Tuhan. Dan di samping saya ini ruangan anak sekolah minggu, untuk anak sekolah minggu ya, dan juga pastori saudara. Kiranya apabila ada anak Tuhan yang atau mau melayani bersama-sama dengan saya, Anda bisa lihat di deskripsi YouTube saya, Diana Madurese ya saudara. Di sana masih ada kampung ya, masih banyak tempat pelayanan di sana saudara ya. Karena setelah membangun pastori ini, saya akan membangun dengan iman ya, membangun tempat perintisan, gereja tempat perintisan yang selanjutnya saudara, masih masuk kampung lagi. Nah, jemaat Tuhan saat ini sedang kerja bakti ya, kerja bakti.
Nah, kerja bakti untuk membuat pagar ya, karena di depan ini ada suara dangdut ya. Ya, depan suara dangdut itu ada turnamen sepak bola ya, bukan saya yang muter dangdutan. Bukan saya yang muter dangdutan, di depan ada turnamen. Jadi biar orang-orang ini tidak mencoret-coret gereja lagi, jadi jemaat-jemaat ini, jemaat Tuhan membuat pagar seperti jaring ini, jaring keramba ini, untuk menunjukkan bahwa ini bukan tempatnya untuk bermain. Karena belajar dari tahun kemarin, gereja ini dicoret-coret. Ya. Pergi di Jakarta, akhirnya saya dulu di sana itu kan ini apa? Akhirnya saya punya istri di sana dulu. Punya istri sana, itulah karena saya itu kan apa, mungkin saya pun tidak tahu juga Bu Gem, karena saya itu, karena istri saya kan beragama Islam dan saya kan bisa dibilang Katolik, bisa juga Kristen kan. Lepas itu saya itu kayaknya Bu Gem apa, kayaknya tidak cocok gitu, kayak tiap hari bertengkar terus itu sama istri. Akhirnya saya pokoknya tiap hari saya itu tidak tahan. Akhirnya saya bilang sama orang tuanya, saya bilang kayaknya saya tidak bisa Bu, saya bilang saya mungkin ini aja lah kali Bu, saya bilang ya singkat cerita akhirnya ya lah. Akhirnya saya kembali lagi ke Kalimantan. Itu ceritanya. Datang di Kalimantan, saya itu pinginnya cari cewek yang ibaratnya cari istri yang beragama seiman dengan saya gitu Bu Gem. Tapi itu kayaknya tidak cocok gitu. Akhirnya saya ya sekarang punya istri yang beragama Islam lagi. Iya. Istri saya orang Melayu Bu Gem. Kebetulan saya ini tinggal di Sambas. Tepatnya di Sampas. Nah, sekarang saya sudah mempunyai anak 2 orang Bu Gem. Tapi itu ini Bu Gem apa, setiap kali saya itu kalau dengan istri yang ini sih saya apa, karena dulu kan waktu pacaran kan saya tidak pernah ngomong, saya bilang saya tidak suka orangnya cemburuan gitu. Saya sudah dari awal ngomong juga. Nah, akhirnya itu. Tapi ini Bu Gem, waktu saya sakit Bu Gem, waktu saya sakit saya selalu berobat lewat TikTok juga, lewat pastor, lewat pendeta, tapi penyakit saya itu tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya saya imani sendiri Bu Gem, akhirnya penyakit itu hilang sendiri. Tapi sekarang saya memang masih Islam Bu Gem. Nah, itu saja sih Bu Gem kesaksian saya. Kalau diceritain mungkin kayaknya tidak cukup waktu kali Bu. Ini panjang. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya buat Pak Madin, Bapak Ibu ya. Dan semuanya tretanku, saya tanya apakah koneksinya masih bagus? Koneksinya masih bagus enggak? Saya pengen memberikan renungan ya untuk Pak Mardin dan untuk kita semua, saudara ya. Saya nanya apakah saat ini sinyalnya bagus? Baiklah tretanku ya, Yesusam Tuhan. Terima kasih yang sudah menjawab. Bagi Anda silahkan menyimak ya. Oke, salam Tuhan. Untuk kisah dari Pak Mardin itu adalah orang Dayahe ya Pak ya. Betul ya? Iya betul Bu. Betul ya? Iya betul. Oke ya. Memang betul di sini juga banyak orang yang masih menganggap agama itu hal yang sepele. Betul nggak Pak Mardin? Betul. Tinggal pindah-pindah aja ya. Yang penting bisa kawin, betul nggak Pak? Tinggal bilang iya dan enggak Pak. Jadi artinya yang penting dapat pasangan gitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya.
itu pun juga kita nggak boleh menghakimi ya. Sotret-tretan semuanya, saudara-saudara. Kita jadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Kita jangan menghakimi, berdosa, ya, berbuat zina dan lain sebagainya. Ingat saudara Tuhan, kita diajarkan Tuhan untuk tidak menghakimi, ya. Ya, tidak boleh menghakimi. Tetapi kalau kita belajar di dalam firman Tuhan seperti Pak Mardin kisahkan, ya, diceritakan saat ini bahwa Pak Mardin itu dulunya Katolik ya Pak, dan jadi Kristen Ya, juga. Katolik. Iya. Dan setelah itu menikah dengan orang seberang, Iya. mengikuti. Mungkin Iya. berarti Bapak belum pernah ada pernikahan di gereja ya Pak ya, dari yang pertama dan yang kedua. Belum begini. Oke, tapi ingat Pak, jika Bapak sampai saat ini, ya, tolong di mute Pak kalau sedang tidak bicara ya Pak, mental suara saya Pak jadinya ya, Pak Mardin, nanti gantian ngomong ya. Oke, ya Bapak Ibu, ini saya dan Anda sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tentang ayat firman Tuhan. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, silakan ditambahkan, karena saya ini juga banyak kekurangannya, saya juga masih banyak belajar ya saudara ya. Dan sangat penting untuk kita bahwa kita ini diajarkan sama Tuhan, jangan langsung ngejas, oh Pak Mardin berdosa, Pak Mardin ini mempermainkan Tuhan dan lain sebagainya. Ingat saudara, saya katakan lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Mohon maaf ya saudara ya, karena saya sedang duduk di atas kayu-kayu ya. Amin tretan. Jadi kalau ingin hidup diberkati Pak Mardin ya, Anda membutuhkan, dan saat ini Tuhan Yesus baik masih menyelamatkan saya dan Anda Pak Mardin ya. Bukan karena kebetulan Pak Mardin, Bapak ada di tempat ini, di komal saya, karena melalui kesaksian ini, yang melalui dari Bapak Mardin, kita semua diberikan penguatan bahwa kita jangan menjual Yesus ya. Menjual Yesus itu banyak hal, karena satu, pendamping hidup atau pasangan, betul nggak tretanku yang di bawah ya. Kedua, karena pekerjaan ya. Ketiga itu karena hal yang lain ya saudara ya. Banyak hal di situ. Ada yang ingin karirnya tidak mau turun, maunya karirnya itu naik ya. Intinya menjual Yesus tanda kutip ya. Mohon maaf Pak Mardin ya, kita sama-sama belajar, dan saya ingatkan bahwa Anda dan saya jangan di sini menghakimi, tapi biarlah kita sama-sama belajar dari kasusnya Pak Mardin ya saudara ya. Nah, dalam firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 ya. Saya ulangi lagi, di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14, demikian firman Tuhan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang ada di antara kebenaran dan kejahatan? Atau persamaan apakah yang terdapat antara terang dan gelap? Terang itu adalah kita yang percaya pada Kristus, gelap adalah orang yang tidak percaya. Ya Pak ya, jangan terikat dengan orang-orang yang tidak percaya. Pak Mardin dan kita semua saat ini yang ada di Komal, bersyukurlah jika sampai saat ini, detik ini, kita masih diberkati nafas kehidupan, masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Betul ya Pak ya? Setuju Bapak Ibu yang di bawah? Artinya sekali lagi, bersyukurlah bahwa kita semua bisa sama-sama belajar saudara. Dari kejadian ini kita belajar, yuk kita semua sama-sama belajar. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang saat ini dimerdekakan iman kita. Amin. Orang yang diberkati adalah orang yang merasakan bahwa saat ini kita adalah termasuk orang-orang yang merdeka di dalam iman ya. Orang yang merdeka secara iman adalah orang yang tidak terjajah karena hal apapun. Kita nggak dijajah iman kita karena pasangan hidup ya. Kita nggak terjajah karena masalah pekerjaan, masalah karir ya, masalah sakit penyakit. Kalau kita, orang yang merdeka adalah kita menyerahkan hidup kita ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apa yang terjadi saudara, Kuk adalah sebatang kayu yang menyatukan dua kerbau untuk bekerja bersama-sama. Seperti kuk, saudara, tahu nggak? Anda lihat seperti kayak sapi atau kerbau, ya. Saya mau katanya orang Madura, saya nyaka esabe yang kerja di sawah itu kan ada dua ya, sapi kanan kiri.
di tengahnya itu disatukan. Ya. Kalau kita nengok di situ, kalau di kerapan sapi ya, kerapan sapi saudara tahu? Ya. Ada 2 sapi, tengahnya ada sebatang kayu. Kalau sapi itu hanya satunya maju, ya, satunya mundur, jalannya itu tong-nyeletong katanya orang, ya, nggak barengan, nggak balance, ya, harus seimbang. Salah satunya antara yang kanan dan kiri, si kerbau atau si sapi itu, saudara. Kalau sama-sama satunya lemah, satunya sehat, bagaimana? Nggak bisa. Jadi yang lebih lemah ataupun yang lebih pendek ini harus menguatkan dari yang lemah. Kalau pasangan kita ini adalah orang yang gelap, kita mengasihi dia dengan kasih Tuhan, bagaimana caranya Anda menyelamatkan? Tapi jangan Anda masuk ke dalam kegelapan itu. Ngerti nggak sampai di sini, Pak Mardin? Jika Bapak diberikan, dipertemukan oleh seseorang yang tidak percaya, ya, Anda ini adalah anak terang. Kita yang percaya pada Kristus adalah anak-anak Tuhan yang terang. Kenapa kita mau jadi anak yang gelap kalau kita sudah jalan yang benar? Kalau kita saat ini sudah jalan yang tepat? Ya, apakah di saat pasangan kita ngajak kita terjun ke jurang kita mau? Tentunya tidak, kan? Mami, aku mau minum. Oh, ada di meja sana, Mbak. Ambil di meja tadi yang Mami duduk itu. Apa? Lagi. Warung. Anda, Bapak Ibu ngerti nggak sampai saat ini? Ya, Mak. Jika Ya. Mak ketemu dengan pasangan si Bapak, Mak, ya, Mak Lia ini sudah percaya pada Kristus, kan? Dipertemukan oleh Bapak yang tidak percaya pada Kristus. Nah, si Bapak mau ngajak Mak, yuk Mak, kita masuk ke jalan kegelapan, Mak. Kita mau masuk ke jurang, Mak. Apakah Mak itu mau? Tentunya tidak, toh. Jangan mau. Kita anak Tuhan adalah anak yang terang. Udah jalan keselamatan. Ngapain kita mau jalan kecelakaan? Yang celaka. Ngapain kita masuk ke neraka? Ya. Mohon maaf, saudara, bahasa kasarnya. Sebodoh-bodohnya kita jangan ikutan bodoh. Maaf ya. Jangan tersungging loh. Ya. Horas. Ya. Saya katakan kembali lagi, saudara. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang bodoh, jangan ikut-ikutan jadi orang bodoh. Tapi bagaimana kita mengajarkan agar orang bodoh itu jadi orang yang pintar dan diberkati. Amin. Kalau kita sudah jadi anak yang terang, ngapain kita mau jadi anak yang gelap? Kita mau dibawa ke kegelapan. Jangan ya, Ibu ya. Jangan ya, Pak ya. Amin. Ingat, kita ini tugasnya memberkati. Kita ini tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kalau sudah kita rasakan itu tidak masuk atau sudah keluar dari koridornya Tuhan, ya, kita tinggalkan, hempaskan. Amin, saudara, hempaskan. Kalau sekiranya itu sudah jalan Anda yang Anda tempuh tidak benar, hempaskan, saudara. Ingat, Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Pak Mardin, jangan takut, Bapak sendiri. Ya.